Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Tubagus Nurul Fahmi dengan NIM 666-102 beserta kedua rekan saya yakni Ainul Habibah dengan NIM 666-100 dan juga Yunia Restiani dengan NIM 666-103. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan materi dengan tema pemikiran filsafat modern dalam rangka untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah filsafat ilmu. Sebelum masuk ke dalam pembahasan mengenai pemikiran filsafat modern, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu filsafat dan apa itu modern. Filsafat berasal dari bahasa Yunani yakni philo dan sophia. Philo yang berarti cinta, dalam artian luas, cinta adalah berusaha untuk mencapai keinginannya. Sedangkan sophia artinya kebijaksanaan. Menurut WJS Purwadarminta, filsafat merupakan pengetahuan dan penyelidikan dengan akal budi mengenai sebab-sebab, asas-asas hukum, dan sebagainya daripada segala yang ada di dalam alam semesta ataupun mengetahui kebenaran dan arti adanya sesuatu. Sedangkan istilah modern berasal dari kata Latin yakni moderna, yang artinya adalah sekarang, baru, atau saat ini. Dari pengertian ini dapat disimpulkan bahwa manusia hidup di zaman modern berarti manusia yang kesadarannya bersifat kekinian. Selanjutnya adalah sejarah pemikiran filsafat modern. Banyak di antara sejarawan filsafat yang sepakat bahwa sejarah filsafat modern berawal pada masa era René Descartes, yakni pada tahun 1596 sampai 1650. Sehingga tidak heran ia disebut sebagai bapak filsafat modern. Alasan lain mengapa awal mula pemikiran filsafat modern muncul pada masa Descartes adalah karena Descartes sendiri yang memaparkan sebuah pemikiran yang mempunyai ciri khas dalam pandangan filosofinya, yakni menekankan kekuatan rasional manusia yang secara intrinsik dengan menggunakan metode akurat yang mampu mencapai kebenaran. Sejak kemunculan René Descartes, cara berpikir untuk mencapai kebenaran yang awalnya panca indera yang dijadikan sebagai pangkal kebenaran sekarang berubah karena menurut Descartes sendiri bahwa kebenaran itu dapat dicapai dengan berpikir yang bermula dari keraguan akan suatu pengetahuan. Pada saat inilah keberadaan akal didewakan dan disebut sebagai berpikir secara rasional. Peralihan dari abad pertengahan ke masa modern ditandai oleh gerakan Renaissance. Kata Renaissance sendiri berarti bahwa artinya adalah kelahiran kembali. Yang membuat pemikiran filsafat muncul lagi ke dalam permukaan adalah karena sebelumnya terdoktrin oleh pemikiran tentang agama yang membuat manusia untuk tidak berfilsafat dan lebih berserah diri kepada kehendak Tuhan adalah karena Renaissance merupakan usaha menghidupkan kembali budaya klasik Yunani Romawi yang dipandang sebagai sesuatu yang bernilai pada dirinya. Para pelopor gerakan ini tidak menyangkal ekstensi Tuhan ataupun menolak agama, melainkan menghendaki suatu emansipasi kultural, yakni dunia tidak saja berarti karena ada wahyu ilahi yang menyempurnakannya, melainkan juga karena secara intrinsik dunia memang bermakna. Maksudnya adalah Renaissance bercita-cita menjadi dunia sebagai suatu hunian yang bermakna bagi manusia. Sejarah filsafat modern sendiri berada di tengah lintasan sejarah filsafat barat dan merupakan masa di mana filsafat menemukan otonominya dan pemikiran filsafat modern sendiri berkembang begitu luas sehingga mencakup berbagai aliran dan gaya berfilsafat. Sekian dari saya, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Ainul Habibah. Terima kasih. Pemikiran filsafat modern. Yang pertama yaitu rasionalisme. Sejarah rasionalisme sebenarnya sudah ada sejak zaman Yunani kuno. Terbukti, Thales telah menerapkan paham rasionalisme ini dalam filsafatnya. Nah, tokoh besar dalam pemikiran rasionalisme ini salah satunya adalah Descartes. Pengertian dari rasionalisme sendiri yaitu adalah paham filsafat yang mengatakan bahwa akal adalah alat terpenting dalam memperoleh pengetahuan dan mengetes pengetahuan. Rasionalisme mengajarkan bahwa pengetahuan diperoleh dengan cara berpikir. Alat dalam berpikir itu ialah kaidah-kaidah logis atau kaidah-kaidah logika.
Rasionalisme sendiri dibagi menjadi dua macam, yakni rasionalisme agama dan rasionalisme filsafat. Rasionalisme dalam bidang agama digunakan untuk mengkritik agama, sedangkan rasionalisme dalam bidang filsafat digunakan sebagai teori pengetahuan. Selanjutnya, fondasi yang digunakan dalam filsafat Descartes adalah aku yang berpikir karena aku yang berpikir. Itulah yang benar-benar ada dan tidak diragukan lagi, bukan kamu atau pikiranmu. Di sini dari pernyataan tersebut sangat kelihatan bahwa subjektif sekali dan bersifat individualisme dan humanis dalam filsafat Descartes. Aliran pemikiran dalam filsafat modern yang kedua adalah empiris. Empirisme berasal dari kata Yunani, yaitu empiria yang berarti pengalaman indrawi. Dengan demikian, empirisme dinisbatkan kepada paham yang memilih pengalaman sebagai sumber utama pengenalan, baik pengalaman lahiriah maupun pengalaman batiniah. Empirisme sangat bertentangan dengan paham rasionalisme, karena empirisme sendiri adalah pemikiran filsafat yang mengatakan bahwa pengetahuan atau kebenaran sempurna tidak diperoleh melalui akal, melainkan dari panca indera manusia. Tokoh yang terkenal salah satunya yaitu Thomas Hobbes. Thomas Hobbes berpendapat bahwa pengalaman merupakan permulaan segala pengenalan, tidak lain daripada semacam perhitungan, yaitu penggabungan data-data indrawi yang sama dengan cara berlainan. Hobbes merupakan seorang materialis di bidang ajaran tentang antropologi dan absolutis di bidang ajaran tentang negara. Menurutnya, negara mempunyai kekuasaan yang absolut terhadap warga negaranya. Ketiga dalam filsafat modern yaitu fenomenologi. Fenomenologi berasal dari kata Yunani yaitu phenomenon, yang artinya sesuatu yang tampak, yang terlihat, karena bercakupan atau dalam bahasa Indonesia artinya adalah gejala. Fenomenologi ialah filsafat yang menyatakan bahwa kebenaran merupakan hasil deskripsi intuitif manusia terhadap suatu objek sesuai dengan penampakan diri objek tersebut. Nah, fenomenologi sendiri adalah suatu aliran yang membicarakan fenomena atau segala sesuatu yang menampakkan diri. Tokoh yang terkenal dalam aliran pemikiran fenomenologi ini yakni Edmund Husserl. Menurutnya, untuk menemukan pemikiran yang benar, seseorang harus kembali kepada benda-benda sendiri. Maksudnya adalah benda-benda diberi kesempatan untuk berbicara tentang hakikat dirinya. Pernyataan tentang hakikat benda-benda tidak lagi tergantung kepada orang yang membuat benda tersebut atau orang yang membuat pernyataan, melainkan ditentukan oleh benda-benda itu sendiri. Selanjutnya, paham aliran filsafat modern yang keempat adalah idealisme. Filsafat idealis mengatakan bahwa realistis terdiri dari ide-ide, pikiran-pikiran, akal atau jiwa, dan bukan benda material serta kekuatan. Idealisme menekankan pada mind sebagai hal yang primer daripada materi. Lalu di sini ada idealis Hegel dialektika. Dialektika berarti pengembangan logika berpikir melalui triade, tesis, antitesis, dan sintesis. Contoh, tesis yang ada, maka antitesis tak ada, sebagai sintesisnya menghasilkan. Nah, contoh lainnya adalah yang pertama ada tesis. Negara diktator, hidup masyarakat diatur dengan baik, tetapi warga tidak memiliki kebebasan. Antitesisnya, negara anarki. Para warganya memiliki kebebasan tanpa batas, tetapi hidup masyarakat menjadi kacau. Yang ketiga, sintesis, negara konstitusional, menamaikan antara pemerintah diktator dengan anarki. Paham aliran pemikiran yang selanjutnya yaitu kritisme. Filsafat ini memulai pelajarannya dengan menyelidiki batas-batas kemampuan rasio sebagai sumber-sumber pengetahuan manusia. Ciri-ciri dalam aliran pemikiran ini yaitu, yang pertama, menganggap objek pengenalan itu berpusat pada subjek dan bukan pada objek.
menegaskan keterbatasan kemampuan rasio manusia untuk mengetahui realitas atau hakikat sesuatu. Rasio hanya mampu menjangkau gejalanya atau fenomenanya saja. Yang ketiga, menjelaskan bahwa pengenalan manusia atas sesuatu itu diperoleh atas perpaduan antara peranan unsur anakismenes priori yang berasal dari rasio serta berupa ruang dan waktu serta penerapan unsur pengalaman berupa materi. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya Yunia Restiani. Positivisme. Positivisme berasal dari kata positif atau faktual. Menurut filsafat, positivisme merupakan pengetahuan yang tidak pernah melebihi fakta. Dengan demikian, penelitian empiris menjadi contoh istimewa dalam bidang pengetahuan. Positivisme juga lebih mengutamakan pengalaman, hanya saja berbeda dengan empirisme Inggris yang menerima pengalaman lahiriah dan batiniah sebagai sumber pengetahuan. Evolusionisme. Evolusionisme adalah suatu interpretasi tentang bagaimana proses perkembangan segala bentuk kehidupan atau perubahan yang terjadi secara berangsur-angsur dalam kehidupan. Menurut Darwin, bukti dari evolusi tersebut adalah fakta kepada anggapan bahwa spesies-spesies itu mempunyai hubungan satu dengan yang lain dalam garis ke atas dan bahwa manusia itu berasal dari kelompok binatang yang sama seperti simpanse dan kera. Materialisme. Materialisme adalah teori yang beranggapan bahwa semua bentuk dapat diterangkan menurut hukum yang mengatur materi dan gerak. Materialisme juga berpendapat bahwa semua kejadian dan kondisi adalah suatu hal yang lazim dari suatu bentuk-bentuk yang lebih tinggi. Bentuk yang lebih tinggi tidak mengandung materi atau energi baru dan prinsip sains fisik adalah cukup untuk menerangkan segala yang terjadi atau yang ada. Terdapat 3 dasar Marxisme, yaitu teori materialisme histosentris, teori perjuangan kelas, teori nilai, dan teori lebih. Pragmatisme. Pragmatisme ialah suatu aliran dalam filsafat yang berpandangan bahwa kriteria kebenaran suatu hal itu memiliki kegunaan bagi kehidupan yang nyata. Oleh sebab itu, kebenaran itu sifatnya relatif dan tidak mutlak. Dengan melihat manfaat secara praktis, simpel, menurut William James, nilai pengalaman dalam pragmatisme tergantung pada akibatnya. Kepada kerjanya artinya tergantung keberhasilan dari perbuatan yang disiapkan oleh pertimbangan itu. Pertimbangan itu benar jikalau bermanfaat bagi pelakunya, jika memperkaya hidup serta kemungkinan-kemungkinan hidup. Sekularisme. Sekularisme adalah pembebasan manusia pertama dari agama dan kemudian metafisika yang mengatur nalar dan bahasanya. Ada juga yang mendefinisikan sebagai suatu proses yang terjadi dalam segala sektor kehidupan masyarakat dan kebudayaan yang terlepas dari dominasi lembaga-lembaga dan simbol-simbol keagamaan. Sekularisme dapat menunjang kebebasan beragama dan kebebasan dari pemaksaan kepercayaan dengan menyediakan suatu kerangka yang netral, tanpa menekan sebuah agama tertentu. Cukup sekian presentasi yang kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.